Kamu nggak usah banyak teori lah. Rasakan saja lapar haus enak nggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar. Habis maghrib, laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan? Yatim piatu yang hidup terlunta-lunta. Perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan. Lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam. Meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan. Beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekaklah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Si kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya. Yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya. Yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. Yang di langit akan sayang kepada kita, akan turun rahmah berlimpah, akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah nyantap yang miskin, yang pemimpin malah menggilas yang rakyat, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar, menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu. Malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi, tapi Allah. Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran ke kemur, saudara korupsi dikit aja, telan. Yang Nabi sumu tasihhu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini. Mekanisme kerjanya persis pabrik besar yang kalau kita hayati, Allahu Akbar, Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya nggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang nggak perlu keluar jalan belakang. Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja, ibarat mesin diporsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan, perut besar itu jangan terlalu diporsir, diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya, orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, nggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram. Puasa wisol artinya puasa nyambung. Dari pagi sampai maghrib, sampai malam, sampai besok pagi lagi, terus-terusan puasa, haram. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Islam tidak, cukup dari waktu imsak sampai datang
waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu. Allah yang bikin manusia kok. Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa nggak ada. Belum pernah saya dengar ada warta berita, sari berita-berita penting dalam siaran ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati. Nggak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti badanmu akan sehat. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan, orang yang puasa itu ada 3 macam. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa asal tidak makan, tidak minum, puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam kebanyakan. Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai 0. Kan rugi ibadah semacam itu. Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan 2. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah, kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal. Mamanya pentol korek yang kecil itu, sengaja telan waktu puasa, batal. Kan sedikit pak, nggak kenyang kok. Sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, habis sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat, astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah. Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk bagaimana pak? Itu rezeki. Lawang orang lupa. Lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasa itu. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal, seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, enggak. Namanya nggak sengaja. Umpamanya, saya nggak sengaja pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Yang nggak batal, cuma begitu ingat, buru-buru selesai mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat sih, ingat pak puasa, cuman tanggung. Nah, ini tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri
dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul, celaka saya. Ma ahlakaka, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya nggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya, pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur, lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Aduh, saya nggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak kuat ya Rasulullah. Enggak kuat? Enggak kuat. Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong, apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud ya Rasulullah. Apalagi jangan memberi makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian ya orang kebangetan juga, udah melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang ini. Sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apalagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Waduh, rusak bener ini orang. Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu kurma, beri makan anak istrimu di rumah. Orang ini udah melanggar larangan, dapat kurma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib habis buka, mau buka lagi juga nggak apa-apa. Terserah saja.